Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah pecinta Al-Quran Boyolali yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan kita sekarang kali ini adalah bagaimana proses turunnya Al-Quran sampai ada di tangan kita, sampai kita bisa membacanya dengan baik. Masya Allah, ini pembahasan yang sangat panjang ya. Kalau dibahas semuanya nggak cukup satu hari. Tapi insya Allah ta'ala kita akan coba bahas yang terpenting saja, poin-poin utamanya saja. Nah, jadi secara umum Al-Quran ini turun dari Lauhul Mahfuz ya, dari langit 7 ke langit dunia itu satu kali, satu budel bertahap, satu paket. Nah, jadi penuh sudah turun. Kapan itu? Pada malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kapan? Yang dahulu, pokoknya dahulu banget lah, yang sebelum kita diciptakan. Nah, ya, jadi sudah diturunkan dari pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan satu bundel penuh 30 juz Al-Quran. Nah, baik. Kemudian dari langit dunia ke Rasulullah SAW, nah ini bertahap ya, selama kurang lebih 23 tahun lah kalau dibulatkan ya, kurang lebih 23 tahun. Dan turunnya bertahap. Ini ada hikmah yang luar biasa, karena waktu itu nggak ada mushaf seperti ini ya, nggak ada, belum ada. Jadi begitu turun ya, langsung ditalkinkan untuk dihafalkan, ditanamkan di dalam dada-dada kaum muslimin. Rasulullah juga begitu, mengajarkan langsung kepada para sahabatnya. Dan supaya tidak berat maka diturunkan bertahap ya. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, sekadar 5 ayat lah, kurang lebihnya segitu. Dan jadi kalau diperhatikan beberapa ayat yang turun itu ya nggak banyak ya, yang para sahabat mampu menghafalnya ketika langsung ditalkinkan. Seperti surat Al-Falaq dan An-Nas turun dalam satu waktu, satu bundel. Nah, kemudian An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu dalam satu sekali turun. Nah, terus yang panjang-panjang bagaimana nih? Yang panjang-panjang ya. Nah, ini Masya Allah ya, Rasulullah SAW ini nabi yang umi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi beliau SAW tidak jahil terhadap Al-Quran ya. Al-Quran yang turun di langit bumi ini sudah faham 30 juz ya, satu bundle, satu penuh ini, Al-Quran penuh ini sudah faham Rasulullah. Jadi ketika ayat turun bertahap itu seperti, kalau kita boleh mengimajinasikan, seperti puzzle. Seperti puzzle. Ketika yang turun di sudut kanan atas, Rasulullah tahu ya, pernah dalam sebuah hadis disebutkan akan ada ayat yang panjang, akan ada ayat turun. Terus sahabat suruh, ayo siapin tulisan, alat tulis untuk menulis. Dan benar turun banyak, panjang. Maka kata Rasulullah membaca, taruh ayat ini di sana, taruh ayat ini di sini, taruh ayat ini di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi Rasulullah ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi tidak jahil terhadap Al-Quran. Faham, ini letaknya di sana, ini letaknya di sini ya, nanti pada akhirnya tersusunlah sempurna susunnya. Jadi sudah tergambar dulu ya, sudah ada dulu ya susunan itu di mana, jadi nggak akan keliru. Nah, ini hikmahnya seperti itu. Dan ada juga, tapi ada ya, yang Al-Quran yang turun langsung satu surat penuh panjang ya. Surat apa itu? Surat Al-An'am ya, yang disebutkan dalam hadis, jadi kawal kalau nggak salah 70.000 malaikat. Nah, ini dahsyatnya surat Al-An'am ya, turun satu surat penuh. Kemudian ada juga yang ketika Rasulullah SAW sedang bertalaki dengan Jibril alaihissalam, tiba-tiba Jibril melihat ke atas ya, melihat ke atas, kemudian beliau mengatakan, hada babu minas sama ya, itu adalah pintu dari langit yang baru pernah terbuka dan belum pernah terbuka sama sekali. Nah,
Kemudian kata Jibril, absyir binurain, ya, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu wahai Rasulullah, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelum kamu, yaitu apa? Surat Al-Fatihah dan dua akhir surat Al-Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Nah, dari amana rasulu bima unzil. Nah, dari situ. Nah, ini kan surat Al-Fatihah dengan dua ayat terakhir itu masih bisa dihafal. Masih ringan untuk dihafalkan di keadaan para sahabat. Taib. Jadi urutannya satu Al-Quran penuh turun dari Lauful Mahfud ke langit dunia. Dari langit dunia selama 23 tahun bertahap, ya, tapi Rasulullah sudah paham. Ya, ini letaknya di sana, ini letaknya di sini, dan seterusnya. Ya, ini ayat dulu nggak ada ayat, nggak ada penomoran ayat, hanya ditaruh di sebelah sini, setelah ini, setelah itu, setelah ini, setelah itu. Nah, begitu. Jadi sudah ketika Zaid bin Sabit menulis dan sahabat yang lain menulis, sudah langsung dan proses penulisannya pun ini melalui quality control lah bahasa kita, ya. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu dari Jibril alaihissalam, kemudian Rasulullah membacakan kepada para sahabat menulis, habis itu para sahabat dicek, coba gimana tadi bacanya, gini, coba lihat tulisannya, oh ini nggak kayak gini, rosemnya penulisannya nggak kayak gini, tapi begitu. Ini masya Allah, ya. Jadi Rasulullah buta huruf tetapi tidak jahil terhadap Al-Quran. Nah, jadi makanya sebagian para ulama berpendapat bahwasanya rosem tulisannya Al-Quran itu wahyu, karena melalui proses quality control. Setelah dicoba yang tadi dituliskan oleh para sahabat sudah betul atau belum, letaknya bahkan penulisannya, ya, penulisan dari sisi rosemnya sudah betul, baru, setelah itu baru sampaikan kepada umat seperti itu. Nah, kemudian proses Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada umatnya pun dengan dua cara nih, ya, dengan dua cara. Nah, ini nanti kita akan lihat dua cara ini. Yang pertama dengan lisan, dengan talaki, ya, dengan talaki musyafahah. Yang kedua yaitu dengan tulisan atau dikenal dengan tadwin. Nah, nanti kita akan bahas secara garis besar, ya, tentang bagaimana Al-Quran hingga sampai kepada umatnya, yaitu dengan dua cara, lisan atau dengan tadwin. Baik. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.